Pengelolaan das adalah upaya manusia di dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia dan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia. Pengelolaan das meliputi pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sumber daya lahan, pengelolaan sumber daya vegetasi atau hutan, dan pembinaan sumber daya manusia atau masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan das diarahkan pada penataan, pengendalian, pemulihan, pemeliharaan, pengawasan, pemanfaatan, dan pengembangan untuk menuju pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu cara mengetahui apakah pengelolaan das di suatu tempat sudah berlangsung baik dapat diketahui dari analisis ketersediaan air. Komponen ketersediaan air meliputi curah hujan, intersepsi, infiltrasi, perkolasi, evapotranspirasi, dan air limpasan. Intensitas curah hujan. Besarnya intensitas curah hujan ini sangat diperlukan untuk melakukan perhitungan debit banjir berdasarkan durasi metode rasional yang mana tergantung dari lamanya suatu kejadian hujan. Nilai intensitas hujan sangat tinggi akan mempunyai efek samping yang sangat besar. Misalnya akan terjadi longsoran dan banjir. Analisis intensitas hujan untuk curah hujan suatu daerah tertentu dapat dihitung dengan beberapa metode, antara lain metode poligon dan metode isoid. Teori yang digunakan menganalisis data materi yang ditentukan yang pertama yaitu metode poligon Tenzing. Dalam metode poligon Tenzing, curah hujan rata-rata didapatkan dengan membuat poligon yang memotong tegak lurus pada tengah-tengah garis penghubung dua stasiun hujan. Yang kedua yaitu metode isoid. Metode ini menggunakan pembagian das dengan garis-garis yang menghubungkan tempat-tempat dengan curah hujan yang sama besar atau isoid. Curah hujan rata-rata di daerah aliran sungai didapatkan dengan menjumlahkan perkalian antara curah hujan rata-rata di antara garis-garis isoid dengan luas daerah yang dibatasi oleh garis batas das dan dua garis isoid, kemudian dibagi dengan luas daerah das. Perhitungan curah hujan metode poligon. Luas wilayah dengan rumus panjang kali lebar. Wilayah pertama luasnya 86,24, wilayah kedua luasnya 92,12, wilayah ketiga luasnya 82,32. Delta L Medan sama dengan 260,68 km². Persen luas wilayah dengan rumus luas wilayah per LK wilayah kali 100%. Wilayah pertama 33%, wilayah kedua 35,3%, wilayah ketiga 31,5%. Curah hujan per wilayah dengan rumus persen luas per 100 kali curah hujan. Wilayah pertama 666,138, wilayah kedua 693,221, wilayah ketiga 709,632. Mengukur intensitas curah hujan secara sederhana. Alat dan bahan: aqua botol, selang air, gunting, pulpen, dan kertas penggaris. Pertama, kita gunting botol aqua menjadi dua bagian. Isi air ke botol dengan ketinggian 4 cm untuk meratakan permukaan. Percobaan pertama dengan intensitas ringan. Percobaan kedua dengan intensitas sedang. Percobaan ketiga dengan intensitas tinggi. Berikut adalah hasilnya. Kalibrasi dapat diketahui bahwa 1 cm ketinggian air pada botol plastik sama dengan 5,7 mm pada gelas ukur. Berikut adalah hasilnya. Pada percobaan pertama, perbedaan ketinggiannya adalah 1,2 cm, yang bila dikonversikan dengan gelas ukur menjadi 6,84 mm untuk waktu 10 menit. Dan jika dinyatakan dalam jam, maka hasilnya adalah 41,04 mm per jam. Dalam kategori curah hujan menurut BMKG, curah hujan jenis ini dinyatakan sangat lebat, karena lebih dari 20 mm per jam. Pada percobaan kedua, perbedaan ketinggiannya adalah 5 cm, yang bila dikonversikan dengan gelas ukur menjadi 28,5 mm untuk waktu 10 menit. Dan jika dinyatakan dalam jam, maka hasilnya adalah 171,68 mm per jam.
Dalam kategori curah hujan menurut BMKG, curah hujan jenis ini dinyatakan sangat lebat karena lebih dari 20 mm per jam. Pada percobaan ketiga, perbedaan ketinggiannya adalah 7,5 cm, yang bila dikonversikan dengan gelas ukur menjadi 42,75 mm untuk waktu 10 menit. Dan jika dinyatakan dalam jam, maka hasilnya adalah 256,5 mm per jam. Dalam kategori curah hujan menurut BMKG, curah hujan